Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada teman-teman sebelum saya memulai materi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memilih untuk melanjutkan studi di program studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Oke, sebelum materi pada pertemuan pertama ini saya lanjutkan, saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya menggunakan masker karena kondisi pipi saya ini masih sangat bengkak, jadi kanan kiri ini masih sangat bengkak setelah pasca operasi pencabutan gigi bungsu 4 dan meskipun dengan keterbatasan tersebut, tapi saya tetap memaksimalkan untuk tetap masuk memulai pertemuan pertama di mata kuliah metodologi penelitian. Bapak Ibu sekalian, mata kuliah metodologi penelitian itu diampu oleh 2 dosen. Dosen yang pertama itu adalah saya sendiri. Kemudian nanti setelah pertemuan ke-8 atau mid test itu akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Muhammad Herul. Izinkan saya, sebenarnya tadi saya mau masuk ya, menggantikan Pak Natsar, tapi kemudian ada info dari ketua kelas bahwa kemudian Pak Natsar bersedia masuk. Akhirnya saya berinisiatif untuk melakukan recording mata kuliah metodologi penelitian pertemuan pertama ini. Nanti linknya akan saya bagikan ya. Jadi mudah-mudahan esensi daripada pertemuan pertama ini yang konotasinya sebagai pengantar itu bisa tetap tersampaikan. Baik, pada pertemuan pertama itu sudah seharusnya seorang dosen pengampu mata kuliah memaparkan apa-apa saja yang menjadi muatan dari RPS atau rencana pembelajaran semester yang akan memuat atau membahas 16 pertemuan ke depannya. Jadi muatan-muatan itu walaupun yang disampaikan itu hanya muatan-muatan besarnya, tetapi itu harus tetap disampaikan oleh dosen yang pengampu mata kuliah. Ini tampilan RPS seperti ini ya Bapak Ibu, rencana pembelajaran semester. Jadi kurang lebih akan membahas mengenai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah, mulai dari menentukan topik, identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, penentuan fokus penelitian, sampai nanti outputnya itu adalah draft proposal tesis. Oke, jadi mulai dari pertemuan pertama itu kami sudah mengawal kira-kira rencana atau embrio tema penelitian yang nantinya akan diangkat sebagai penelitian di tugas akhirnya. Baik, muatan dari pertemuan pertama itu tadi adalah penyajian RPS secara garis besar, kemudian berikut kontrak kuliah, kemudian sedikit pengantar tentang mata kuliah metodologi penelitian, terkait jenis penelitian, rancangan penelitian, studi pendahuluan, perumusan masalah, bagaimana strategi menentukan rumusan masalah, kemudian kajian literatur dalam menyusun referensi kunci, state of the art, dan keterbaruan penelitian, bagaimana cara mengupas atau mencari referensi-referensi yang relevan dengan rencana tema penelitian kita, kemudian dengan jeli melakukan identifikasi kira-kira apa perbedaannya atau keterbaruan penelitian atau novelty atau state of the art nanti yang akan kita angkat sebagai judul penelitian. Kemudian bagaimana jurnal review, mampu menerapkan jenis penelitian mixed method. Jadi kalau selama ini kita mengenal pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif itu, nah sekarang ini yang lagi tren itu adalah mixed method. Jadi memix antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian bagaimana membuat daftar pustaka itu menggunakan manajemen referensi, jadi tidak lagi menggunakan daftar pustaka, tidak lagi menyusun daftar pustaka secara manual ya, tapi menggunakan manajemen referensi, apakah itu Mendeley, apakah itu EndNote, atau dan lain sebagainya. Kemudian
bagaimana cara mengecek plagiasi, bagaimana cara melakukan parafrase, karena nanti pada akhir draft proposal ataupun nanti pada saat Bapak Ibu menyusun tesis itu ada ketentuan-ketentuan kelayakan sehingga dia bisa diloloskan sebagai draft proposal, yaitu maksimal plagiasinya itu atau tingkat kesamaannya dengan referensi yang lain itu maksimal 30%. Sehingga mau tidak mau kita harus lebih lihai berkata-kata atau dengan bahasa kerennya itu melakukan parafrase supaya gaya bahasa yang digunakan, kalimat yang dituangkan dalam tulisan tesisnya nanti itu bukan copy paste daripada referensi yang telah dibaca. Oke? Karena kalau copy paste itu artinya plagiasinya akan 100%, akan terbaca pencontekan atau copy paste 100% dan itu akan terbaca plagiasinya sangat tinggi. Sehingga perlu dilakukan metode parafrase. Nah, itu akan nanti kita pelajari juga dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sekarang kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu secara umum sama dengan mata kuliah yang lain yang menjadi kriteria penilaian akhir itu untuk kami dosen. Yang pertama adalah kehadiran, ada keaktifan, ada etika di kelas, ada UTS atau ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Nah, di sini kalau ditotalkan ini ada 100%. Kenapa saya letakkan persentase tertinggi itu ada di kehadiran? Karena menurut hemat saya bahwa apabila kehadiran atau keikutsertaan dalam mata kuliah itu akan sangat mempengaruhi nilai-nilai, baik itu nilai ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, ya kan? Sangat lucu ketika kehadiran yang minim, kemudian nilai yang lain misalnya keaktifan, etika, UTS, dan UAS yang tinggi. Jadi standar saya secara pribadi untuk menilai keaktifan, etika, UTS, dan UAS itu berawal dari kehadiran. Oke, apabila kehadiran sudah bagus, insya Allah yang nilai-nilai yang lain itu akan lebih mudah kami melakukan penilaiannya. Nah, nilai akhirnya itu bisa dilihat di tabel berikut, ada nilai A sampai dengan error. Tinggal Bapak Ibu yang memilih kira-kira nanti saya mau rencana nilai ini. Ya, jadi nilai itu bisa direncanakan. Misalnya kalau mengincar nilai A, silakan maksimalkan semua persentase pada kriteria penilaian. Oke, sekarang karena ini pertemuan pertama sifatnya hanya sebagai pengantar, hanya sebagai pendahuluan saja dulu, kita belum masuk ke inti yang materi-materi berat terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Terkait dengan pengantar metode penelitian, metodologi penelitian ya. Teman-teman sekalian itu sangat memungkinkan untuk membaca lebih banyak referensi lagi terkait dengan perbedaan metode dengan metodologi. Yang mana cakupannya lebih besar, metodologi ataupun metode. Apakah metode yang lebih besar mencakupi metodologi ataukah sebaliknya? Metodologi yang mencakupi metode. Oke, kita runut satu persatu beberapa pengertian terkait dengan metodologi. Metodologi lebih bersifat general. Harusnya kalau ini adalah pertemuan bukan yang saya record itu akan lebih ada umpan balik lagi ya. Saya pasti mengharapkan adanya umpan balik dari teman-teman sekalian. Tapi ini saya record, jadi tidak apa-apa, langsung saja saya bacakan definisinya ya satu persatu. Metodologi lebih bersifat general atau lebih bersifat umum. Metodologi adalah sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Metode berada di dalam metodologi, atau dengan kata lain, metode lebih berkaitan dengan yang teknis saja, dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi.
Dalam konteks penelitian yang termasuk metode adalah teknik penggalian data, teknik pengolahan data, penentuan populasi, serta sampel dan sejenisnya. Oke, kita melangkah ke pengertian metodologi menurut Prof. Sugiono. Metodologi adalah cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi goal dan kegunaan tertentu. Pendapat lain, Muhyiddin Sirat mengartikan bahwa metodologi adalah cara menentukan dan memilih topik permasalahan untuk dijadikan sebagai penentuan judul penelitian itu sendiri. Prof. Winarno mengungkapkan bahwa metodologi penelitian sebagai kegiatan ilmiah yang dijalankan dengan teknik sistematis, terstruktur. Muhammad Nasir mendefinisikan sebagai cara utama yang dipergunakan untuk para peneliti menjalankan penelitian. Metodologi penelitian ada karena dilatar belakangi ingin menemukan jawaban atas permasalahan yang telah muncul. Maka dari itu dilakukan penelitian atau riset, di mana riset dan penelitian tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan tersistematis. Struktur tersebut, penelitian atau riset yang terstruktur dan tertata secara tersistematis, itulah yang dinamakan dengan metodologi penelitian. Dikatakan tersistematis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dilakukan dengan proses identifikasi dan membuat rumusan masalah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, calon peneliti harus menyusun kerangka berpikir terlebih dahulu dan merumuskan hipotesis. Jadi terstruktur itu maksudnya mulai dari melakukan identifikasi, kemudian dari hasil identifikasi tersebut, kemudian merumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai. Kemudian setelah menemukan tujuan penelitian yang akan dicapai, rumusan masalahnya sudah ada, kemudian menyusun kerangka berpikir terlebih dahulu dan merumuskan hipotesisnya. Nah, itu semua tentu dilakukan dengan cara yang pertama tadi yang saya jelaskan, bahwa harus dilakukan kajian literatur dalam menyusun referensi kunci, harus ada state of art-nya, state of the art dan keterbaruan penelitian novelty. Harus kita melakukan review jurnal yang relevan dengan embrio tema yang akan kita angkat sebagai judul penelitian. Oke? Nah, kalau simpelnya saya katakan seperti ini, misalnya saya background saya kebetulan aspal ya. Ketika saya ingin melakukan penelitian, saya ingin mengetahui kekuatan campuran suatu aspal, maka saya harus melakukan secara terstruktur atau sistematis atau langkah-langkah penelitian. Mulai dari itu tadi, melakukan proses identifikasi, review jurnal, menentukan state of the art, kemudian menentukan gap research-nya, kemudian menemukan rumusan masalah, hingga kemudian menentukan metode penelitian. Metode yang saya tempuh bisa saja dengan yang pertama melakukan pengujian kuat tarik, melakukan pengujian Marsal misalnya ya, yang orang jalan itu sudah pasti sudah mengerti, tidak asing lagi dengan kata-kata pengujian Marsal, Cantabro, permeabilitas, kemudian kuat tarik. Nah, itu adalah metode atau cara penelitian saya, metode penelitian yang saya lakukan untuk memecahkan atau yang merupakan bagian dari runutan metodologi penelitian yang tadi. Oke, jadi sudah jelas bahwa cakupan metode adalah merupakan bagian daripada metodologi penelitian. Oke, saya harap contoh yang saya berikan tadi sudah cukup simpel dan bisa dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sekarang yang perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian tugas akhir skripsi dengan tesis itu bisa dilihat dari skripsi itu bisa deskriptif, kemudian bisa kualitatif atau kuantitatif saja. Nah, kalau di tesis itu memungkinkan atau sangat disarankan untuk melakukan penelitian yang menerapkan metode mixed method yang tadi.
kualitatif dimix dengan kuantitatif. Oke. Kemudian pada tugas akhir skripsi itu rumusan masalah bisa 1 atau maksimal 2. Sedangkan pada tesis itu rumusan masalah itu minimal 3 rumusan masalah ya. Rumusan masalah atau tujuan penelitian yang akan dicapai. Kemudian rujukan atau referensi yang digunakan, referensi itu kalau jumlah perbedaan itu dari segi kuantitasnya ya. Kalau skripsi mungkin ya rujukan minimal 20. Kalau tesis ditingkatkan lagi minimal 40 sehingga dia bisa baik itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sangat disarankan menggunakan manajemen referensi. Itu rujukan minimal 40 mau di buku, mau menggunakan jurnal, itu sah-sah saja. Oke? Saya pikir untuk pertemuan pertama mata kuliah metodologi penelitian sebagai pengantar pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan tugas untuk minggu depan Bapak Ibu tolong diperhatikan tugasnya setiap mahasiswa sudah harus menyiapkan embrio atau tema daripada rencana penelitian yang akan diangkat atau yang akan dilakukan penelitian atau yang akan diteliti pada tugas akhirnya. Oke, sudah harus dipersiapkan dalam bentuk PowerPoint lengkap dengan alasannya. Oke, lengkap dengan alasan kenapa sehingga tertarik mengangkat judul tersebut atau tema tersebut sebagai bahan penelitian di tesisnya. Oke, saya pikir sudah cukup jelas. Dan kondisi saya sebenarnya belum 100% stabil, sehingga saya masih sangat menekan mengurangi aktivitas berbicara karena masih dalam proses penyembuhan. Baik Bapak Ibu, pertemuan untuk pada hari ini saya cukupkan dulu. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan selama penyampaian materi tadi. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu dengan tugas yang saya akan tagih. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.